Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali melanjutkan tentang pembahasan light novel Kage no Jitsurokusa ni Naritakute volume 4. Dalam part kali ini, kita akan diberitahukan kenapa manusia di Jepang itu sampai hancur teman-teman. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita tahu kalau Beta dan Sid itu memutuskan untuk pergi ke perpustakaan Universitas Nishino. Karena memang, Beta itu sangat tertarik untuk mempelajari teknologi dalam negeri ini. Namun dalam perjalanan menuju ke sana, mereka pun mencium bau darah yang sangat pekat di rumah sakit tua yang sudah hampir hancur. Dan tentu saja, Sid dan Beta pun menemukan mayat dari beberapa orang juga, monster yang membunuh mereka. Lalu, kita juga diperlihatkan Sid dan Beta yang menghabisi hampir dari seluruh monster yang ada di rumah sakit tua itu. Pada part kali ini, cerita pun dibuka dari Sid dan Beta yang menyadari kehadiran manusia di depan rumah sakit itu. Jadi di sini, nampaknya Sid itu menyarankan ide konyol kepada Beta agar mereka itu pura-pura pingsan di sini dan menunggu para manusia dari luar itu menyelamatkan mereka. Mendengar ide tuannya itu, nampaknya Beta pun menyetujuinya. Panel cerita pun berpindah ke karakter Nishino Akane dan keempat temannya. Di sini mereka pun mendatangi rumah sakit tua yang dikabarkan telah menjadi sarang para monster magis yang menyerang negeri ini. Nampaknya, Akane dan keempat temannya itu telah memiliki kekuatan sihir layaknya Sid dan Beta. Karena memang, mereka juga memakai perlengkapan seperti pedang untuk melindungi diri mereka. Di sini, dikatakan kalau saat ini Jepang itu telah berubah sejak para monster magis itu datang. Banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan. Juga banyak sekali orang yang telah kehilangan keluarga mereka. Namun, bukan hanya monster magis saja yang muncul. Tapi sebagian besar dari populasi manusia di Jepang juga mendapatkan sebuah anugerah untuk melawan para monster magis itu. Dan itulah yang disebut kekuatan sihir. Dari situlah, para manusia itu mulai membangkitkan perlawanan mereka dengan para monster magis. Mereka mulai membuat sebuah shelter untuk perlindungan dan mereka juga mengumpulkan semua manusia yang siap untuk melawan monster magis itu. Dan merekalah yang disebut sebagai kesatria. Lalu, tujuan Akane ke rumah sakit ini adalah untuk mencari kesatria yang hilang dari shelternya. Di mana dikabarkan ada 3 orang kesatria yang melakukan ekspedisi ke rumah sakit ini untuk mencari obat-obatan. Tapi ketiga kesatria itu tidak kunjung kembali. Jadi para petinggi shelter termasuk kakak Akane sendiri pun menganggap bahwa mereka itu telah gugur. Tapi di sini Akane itu memiliki sikap yang keras kepala bahwa ia tidak akan meninggalkan teman-temannya. Walaupun jika nantinya Akane dihadapkan kalau ketiga orang kesatria itu memang sudah mati. Akane tidak akan menyesali perbuatannya ini, karena memang ia akan lebih menyesal jika tidak berbuat apapun untuk mereka. Sebenarnya Akane juga dilarang untuk melakukan ekspedisi ini, tapi mereka pun tetap ngotot untuk pergi. Jadi mereka pun pergi di malam hari, ketika penjagaan shelter telah longgar. Saat itu Akane dan keempat temannya langsung memasuki lorong pertama dari rumah sakit itu. Di sini mereka pun sedikit heran, karena rumah sakit itu terasa sangat sepi. Padahal rumah sakit ini sendiri telah dikonfirmasi sebagai sarang para monster magis itu. Di sini Akane yang berjalan di depan pun terus bersiaga dengan pedang dan senternya. Ia pun melihat ke arah kanan dan kiri untuk memprediksi datangnya monster magis itu. Tapi tiba-tiba saja ada sebuah liur yang terjatuh dari atas mereka. Ternyata ada 6 monster berbentuk laba-laba yang merayap di sana. Lalu salah satu laba-laba pun menerjang teman dari Akane hingga tangannya terluka parah. Dan sontak, tim Akane pun menjadi panik dan kelihatannya mereka juga ingin berlari keluar. Walaupun terjadi kepanikan yang melanda timnya, di sini Akane tetap berdiri tegak di depan untuk melindungi mereka semua. Mata merahnya pun menyala. Lalu satu persatu monster magis itu pun ditebas oleh Akane. Melihat sikap Akane yang begitu heroik membuat mental juang temannya itu menjadi naik lagi. Lalu mereka pun ikut membahas monster itu bersama Akane. Jadi pada akhirnya semua monster itu pun musnah. Di sini teman-teman Akane pun sangat memuji dirinya.
Mereka juga berkata kalau Akane itu benar-benar pahlawan yang akan menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Namun saat mendengar pujian itu entah kenapa, Akane itu tidak senang karena memang ia merasa dirinya bukan seorang pahlawan. Dan ia juga ragu tentang apakah ia bisa menyelamatkan umat manusia. Memang energi sihir yang dimiliki oleh Akane itu jauh lebih dahsyat daripada teman-temannya. Karena memang Akane sendiri telah melewati fase kebangkitan. Fase kebangkitan adalah suatu fase di mana manusia akan mendapatkan energi sihir yang melampaui manusia lainnya. Dan fase ini juga akan ditandai dengan beberapa perubahan fisik dari orang yang membangkitkannya. Kebetulan, efek dari fase kebangkitan milik Akane itu membuat matanya menjadi berwarna merah. Nah, biasanya orang yang melatih fase kebangkitan itu juga akan kehilangan kendali karena kekuatannya sendiri. Tapi tidak bagi Akane. Di sini, ia bisa mengendalikan kekuatannya dengan lancar, dan alhasil, ia pun menjadi lebih kuat daripada manusia yang lainnya. Dan kakak Akane itu memanfaatkan fase kebangkitan Akane dengan menyebutkan kalau Akane adalah seorang pahlawan yang akan menyelamatkan manusia. Setelah itu, berita itu pun tersebar hampir ke seluruh shelter di Jepang. Nah, itulah asal-usul sebutan dari pahlawan penyelamat manusia milik Akane. Oke, kita masuk ke penjelasan monster magis. Di sini, para monster magis juga dibagi dalam 10 jenis, di mana yang terkuat di antara mereka semua adalah monster magis tingkat atas, yang bahkan kekuatannya itu bisa setara atau melebihi 4 orang kesatria. Namun, yang Akane dan teman-temannya lawan tadi adalah monster magis tingkat menengah. Jadi Akane pun bisa membunuh mereka dengan sangat mudah. Dan hal itu juga menimbulkan pertanyaan di benak Akane, karena memang seharusnya rumah sakit ini juga dihuni oleh ratusan monster magis berlevel tinggi. Tapi kenapa yang muncul adalah monster magis berlevel menengah? Akane pun sangat penasaran dengan hal itu. Jadi ia pun berniat untuk menelusuri perjalanan mereka. Tapi sayangnya, kondisi dari tim Akane itu sudah buruk, di mana salah satu di antara mereka terluka cukup parah, dan yang lainnya mengalami luka-luka juga. Bahkan mereka juga berniat untuk kembali ke shelter saja. Mendengar hal itu, Akane pun berkata kalau tidak apa-apa jika timnya kembali. Ia akan meneruskan ekspedisi di sarang monster ini sendirian. Tapi salah satu dari anggota tim Akane pun bilang, kalau dalam sarang ini ada banyak sekali monster magis tingkat tinggi. Jadi bisa saja nantinya Akane itu tidak akan kembali dengan selamat jika ia memaksakan masuk lebih dalam. Mendengar hal pengecut seperti itu, Akane pun berkata, kalau saja masih ada monster magis tingkat tinggi di sini, maka mereka semua bisa mati dari tadi. Tapi sepertinya ada yang tidak beres dengan sarang ini. Dan mereka juga belum mencapai target mereka, yaitu menemukan ketiga teman mereka yang menghilang di sini. Jadi Akane pun tetap berniat untuk melanjutkan perjalanan mereka. Melihat sikap Akane dan semangatnya, nampaknya mental semua anggota timnya itu meningkat. Jadi mereka pun memutuskan untuk tetap menemani Akane. Mereka pun terus naik ke lantai atas dari rumah sakit itu. Namun, mereka pun heran karena sepanjang koridor atas itu dipenuhi dengan darah monster. Bahkan, ada banyak sekali mayat dari monster tingkat tinggi di sana. Sebenarnya, dengan terbandainya monster tingkat tinggi ini merupakan berita yang baik bagi mereka. Namun, mereka pun khawatir tentang siapakah yang membantai para monster tingkat tinggi itu. Tapi, mereka pun mencoba membuat hipotesis bahwa sepertinya yang membantai monster di sini bukanlah manusia. Karena mereka tidak pernah melihat manusia yang dapat membasti para monster magis tingkat tinggi hingga seperti ini. Namun, mereka pun menemukan ada orang yang tergeletak di ujung lorong. Mereka juga sempat mengira kalau orang itu adalah salah satu dari teman mereka. Tapi ternyata, itu adalah seorang gadis berambut silver dan telinga panjang layaknya elf. Dengan melihat ciri-ciri itu, Akane dan yang lainnya pun tahu kalau gadis ini adalah orang yang membantai para monster magis di sini. Karena memang kata mereka, efek dari kebangkitan itu bukan hanya perubahan warna mata saja, melainkan perubahan fisik lainnya seperti warna rambut ataupun telinga yang menjadi panjang layaknya elf. Namun mereka juga menemukan bocah laki-laki biasa yang tergeletak tidak jauh dari gadis itu. Di sini karena bocah itu tidak menunjukkan efek dari kebangkitan, mereka pun berniat untuk meninggalkan bocah itu dan hanya membawa gadis yang memiliki efek kebangkitan saja. Karena memang hidup di shelter itu nggak gratis.
Mereka yang hidup di sana itu harus memiliki sebuah nilai dan bekerja juga demi kepentingan shelter. Tapi Akane pun langsung marah kepada timnya dan langsung mengatakan bahwa mereka akan tetap membawa bocah itu. Karena memang ia tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Apalagi mereka berdua ini kemungkinan besar adalah saudara. Maka akan tidak sopan jika mereka tidak membawa keduanya. Jadi, Akane pun langsung menggendong gadis berambut silver itu, sementara anggota tim lainnya menggendong bocah yang tadi. Kehangatan gadis itu pun terkonsentrasi di punggung Akane. Akane juga bilang kalau dia adalah gadis yang sangat cantik. Dia pasti masih murid SMA, tapi dia harus menanggung beban yang besar seperti ini. Akane juga pernah merasakan masa SMA. Itu adalah masa yang sangat indah. Jadi Akane pun merasa sedih ketika melihat gadis ini tidak bisa menjalani masa SMA-nya dengan normal. Bahkan, hari ini, setiap kali Akane mengalami masa-masa sulit, dia akan membayangkan masa SMA-nya yang indah untuk menjadi obat penenang, di mana ada sosok bocah laki-laki yang telah menyelamatkannya berkali-kali. Tetapi pada saat yang sama, dia juga tahu kalau bocah itu tidak akan pernah menyelamatkannya lagi. Karena bagaimanapun juga, penyelamatnya itu sudah mati. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan singkat dari light novel Kage no Jitsukusanya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Giri Christopher, signing off.